Pernah kepikiran nggak, setiap benda yang bergerak, mau itu mobil, pesawat, bahkan kita sendiri, itu harus melawan sesuatu. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal musuh tak kasat mata itu, gaya hambat aerodinamis. Ini adalah kekuatan yang nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Oke, kita mulai langsung dengan sebuah teka-teki yang bakal bikin kamu mikir. Coba bayangin deh, gimana ceritanya seutas kawat tipis itu bisa menghasilkan gaya hambat yang sama besarnya dengan sayap pesawat yang tebalnya 20 kali lipat? Aneh kan? Kayak nggak masuk akal sama sekali. Nah, jawabannya itu ternyata ada di dunia yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, dunia aliran udara. Jadi, memahami gaya hambat itu bukan cuma soal bentuk bendanya doang, tapi lebih ke soal gimana udara menari di sekitar benda itu. Biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita kenalan dulu sama si tembok tak terlihat ini. Terus kita belajar cara menjinakkan aliran udara yang liar. Lanjut, kita intip cara mendesain sayap yang super efisien. Setelah itu, kita cari tahu cara ngakalin gaya hambat pakai winglet. Dan terakhir, kita akan temukan titik paling pas, sweet spotnya di kurva gaya hambat. Kita masuk bagian pertama, tembok tak kasat mata dari gaya hambat. Nah, yang perlu kita tahu, gaya hambat itu sebenarnya bukan cuma satu kekuatan tunggal. Anggap aja ini kayak tim yang isinya beberapa gaya berbeda yang kerja bareng buat ngerem laju kita. Pada dasarnya, gaya hambat ini asalnya dari dua sumber utama. Satu, perbedaan tekanan antara bagian depan sama bagian belakang benda. Dan yang kedua, gesekan kental, atau gampangnya kita sebut aja gesekan permukaan. Dan ini dia 3 biang keladi utamanya yang bakal kita selidiki. Ada yang namanya gaya hambat bentuk, lalu gaya hambat gesekan permukaan, dan terakhir gaya hambat terinduksi. Tenang aja, namanya emang terdengar teknis, tapi konsepnya bakal kita bikin gampang dipahami. Yuk, kita masuk ke bagian kedua, dan kita bedah biang keladi yang pertama. Gimana caranya menjinakkan aliran udara yang turbulen? Disinilah bentuk sebuah benda jadi arena pertarungan utamanya melawan gaya hambat bentuk. Lihat deh bedanya, di dunia ideal, di teori, aliran udara itu harusnya mulus banget, nutup lagi dengan rapi di belakang benda. Kalau begini, hasilnya nol gaya hambat. Tapi di dunia nyata nggak kayak gitu. Aliran udaranya lepas dari permukaan, dan ini nyiptain area bertekanan rendah di belakangnya yang nyedot benda itu ke belakang. Nah, inilah inti dari gaya hambat bentuk. 20 kali lipat. Dan angka tadi, itu dia jawaban teka-teki kita di awal. Sebuah batang silinder biasa ternyata menciptakan gaya hambat 20 kali lebih besar daripada bentuk aerodinamis dengan ketebalan yang sama persis. Ini semua karena bentuk yang streamline itu secara drastis ngecilin jejak bertekanan rendah di belakangnya. Keren banget kan kekuatan desain? Oke, jadi logikanya gini dong, makin mulus permukaannya, pasti makin bagus buat ngurangin gaya hambat kan? Makin licin, gesekannya makin dikit. Masuk akar banget. Tapi, yakin nih selalu begitu? Ternyata, nggak juga. Dan kasus bola golf yang aneh ini jadi buktinya. Di sini nih, aerodinamika nunjukin sisi-sisinya yang kadang di luar nalar kita, tapi juga sangat menarik. Jadi, kok bisa lesung pipit di bola golf malah ngurangin gaya hambat? Gini ceritanya. Lesung pipit ini sengaja bikin lapisan udara tipis di sekitar bola jadi sedikit berantakan atau turbulen. Anehnya, lapisan yang lebih kacau ini justru punya lebih banyak energi dan jadi kayak nempel lebih lama ke permukaan bola. Hasilnya, jejak bertekanan rendah di belakang bola jadi jauh lebih kecil dan gaya hambatnya pun turun drastis. Oke, dari bola golf, sekarang kita pindah ke bagian ketiga, merancang sayap rendah hambatan. Sekarang, fokus kita bukan lagi benda tumpul, tapi desain super canggih dari sayap pesawat dan gimana caranya mereka melawan gaya hambat akibat gesekan. Nah, untuk sayap tujuannya beda. Para insinyur justru pengen udaranya ngalir selicin dan setenang mungkin. Ini yang disebut aliran laminar di sepanjang permukaan sayap. Kenapa? Karena aliran laminar ini gesekannya jauh lebih kecil dibanding aliran turbulen yang berantakan tadi. Terus gimana caranya? Salah satu trik jeniusnya adalah dengan mindahin titik paling tebal di sayap itu sedikit ke belakang. Desain ini bikin tekanan udaranya pas, yang seolah-olah membujuk aliran udara buat tetap tenang dan nempel lebih lama sebelum akhirnya berubah jadi turbulen. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Inovasi ini punya dampak gede banget di dunia nyata. Contoh paling ikoniknya, pesawat P-51 Mustang. Banyak yang percaya, performa pesawat legendaris ini bisa sebagus itu, ya salah satunya karena dia pakai desain sayap aerofoil seri 6 ini. Lanjut ke bagian 4, mengakali gaya hambat dengan winglet. Sekarang kita ngomongin gaya hambat terinduksi.
Anggap aja ini semacam biaya yang nggak bisa dihindari setiap kali sayap menciptakan gaya angkat. Jadi, gimana sih cara kerja ujung sayap yang nekuk ke atas ini? Intinya, winglet itu pinter banget. Dia memanipulasi aliran udara di ujung sayap. Bukannya membiarkan energi terbuang jadi pusaran udara yang bikin hambatan, winglet justru mengubah sebagian aliran udara itu jadi sedikit daya dorong ke depan. Cerdik banget kan? Ini kayak kita menipu fisika dan mengubah kerugian jadi keuntungan. Dan akhirnya kita sampai di bagian puncak. Titik manis kurva gaya hambat. Disinilah semua potongan puzzle yang tadi kita bahas jadi satu dalam sebuah seni keseimbangan yang luar biasa. Perhatiin deh, tarik ulur ini. Waktu pesawat terbang pelan, dia butuh sudut serang yang tinggi buat ngasilin gaya angkat, yang akibatnya bikin gaya hambat terinduksi jadi gede banget. Tapi gaya hambat profil, gabungan dari bentuk dan gesekan justru kecil. Sebaliknya, waktu ngebut, gaya hambat terinduksinya turun, tapi gantian gaya hambat profilnya yang meroket. Ini membawa kita ke konsep kuncinya, kecepatan gaya hambat minimum. Ini tuh titik ajaib di mana gaya hambat terinduksi besarnya pas banget sama dengan gaya hambat profil. Inilah kecepatan paling efisien buat sebuah pesawat. Terbang lebih pelan atau lebih cepat dari titik ini, artinya butuh lebih banyak energi. Jadi poin paling penting dari semua ini apa? Mengurangi gaya hambat itu bukan berarti menghilangkannya total, itu mustahil. Tapi ini adalah soal mencari keseimbangan yang cerdas dan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan. Ini adalah seni berkompromi dengan hukum alam. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Kalau kita bisa menciptakan daya dorong dari gaya hambat pakai winglet, kira-kira kekuatan tak kasat mata apa lagi ya di luar sana yang sebenarnya menunggu untuk kita manfaatkan jadi keuntungan? Pertanyaan ini membuka pintu ke masa depan inovasi, di mana makin kita paham alam, makin banyak hal mustahil yang bisa kita wujudkan.